Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Disbekti bersama rekan saya Putri Darmayani. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pencernaan ternak ruminansia. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem pencernaan ternak ruminansia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan adalah sebuah sistem yang terdiri dari saluran pencernaan yang dilengkapi dengan beberapa organ yang bertanggung jawab atas pengambilan, penerimaan, dan pencernaan bahan makanan dalam perjalanannya melalui tubuh atau saluran pencernaan, mulai dari rongga mulut sampai dengan ke kloaka atau anus. Nah, sistem pencernaan ini juga bertanggung jawab atas pengeluaran atau ekresi bahan makanan yang tidak terserap atau tidak dapat diserap kembali. Juga, pencernaan adalah perubahan fisik dan kimia yang dialami bahan pakan dalam alat atau organ pencernaan. Nah, perubahan tersebut dapat berupa penghalusan bahan pakan menjadi butir-butiran atau partikel kecil, atau penguraian molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Proses ini, bahan akan mengalami perombakan sehingga sifat-sifat kimia bahan pakan mengalami perubahan. Pencernaan didefinisikan secara sederhana sebagai proses perombakan makanan untuk dapat diserap atau diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Nah, proses pencernaan pada ternak ruminansia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama terjadi secara mekanis. Ini bisa terjadi di mulut, seperti mastikasi atau kontraksi otot dari saluran pencernaan. Yang kedua, pencernaan fermentatif. Ini dilakukan oleh mikroba rumen. Dan yang ketiga, secara hidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan. Nah, kita masuk ke sistem pencernaan ternak ruminansia. Nah, secara berurutan, sistem pencernaan ternak ruminansia itu dari mulut, kemudian esofagus, kemudian lambung, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum, kemudian masuk usus halus, kemudian usus besar, dan kemudian ke anus. Nah, pada bagian pertama yaitu mulut dan esofagus. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, pencernaan merupakan perubahan fisik dan kimia yang dialami oleh bahan makanan dalam organ pencernaan. Nah, perubahan tersebut dapat berupa penghalusan makanan menjadi butir-butiran atau partikel kecil atau penguraian molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, pengertian pencernaan dimulai dengan penempatan makanan di dalam mulut, di mana terdapat pemamahan atau pelumatan dengan pengunyahan. Di dalam rongga mulut ternak ruminansia terdapat 3 alat pelengkap pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan saliva. Gigi berguna untuk memecah atau memotong bahan pakan secara mekanis menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga dengan mudah dapat ditelan oleh ternak. Nah, lidah membantu dalam mengambil makanan dan memindah-mindahkan makanan dalam rongga mulut untuk dicampur dengan saliva dan atau untuk dikunyah kemudian ditelan. Proses pencernaan di mulut ini relatif singkat, karena makanan tidak lama berada di dalam rongga mulut. Kemudian setelah dari mulut pakan akan menuju ke esofagus. Nah, fungsi esofagus ini itu penghubung atau menghubungkan. Nah, bolus bahan makanan yang dibentuk dalam rongga mulut dapat berjalan melalui esofagus disebabkan karena adanya gerakan peristaltik dari otot esofagus serta adanya gaya gravitasi bumi. Nah, setelah dari esofagus, pakan tadi akan menuju ke lambung, yaitu pada bagian pertama yaitu rumen. Rumen adalah tempat untuk proses fermentasi makanan yang masuk serta menyediakan energi dan protein mikroba untuk kebutuhan proses metabolisme. Peran mikroba rumen dalam membantu pemecahan pakan serat dan mengubahnya menjadi senyawa lain yang dapat dimanfaatkan ternak. Nah, inilah yang menjadi keunggulan dari ternak ruminansia. Juga rumen merupakan ekosistem kompleks yang dihuni oleh beberapa mikroba, yang sebagian besar berupa bakteri, protozoa, dan fungi yang berperan penting dalam pencernaan makanan. Retikulum. Proses fermentasi yang intensif dan dalam kapasitas besar terjadi di retikulum dengan bantuan mikroba rumen.
Di bagian permukaan dalam retikulum terdapat papillae menyerupai bentuk sarang lebah atau jala sehingga disebut perut jala. Nah, fungsi retikulum diantaranya yang pertama sebagai tempat fermentasi, yang kedua membantu proses fermentasi, yang ketiga absorpsi hasil fermentasi yaitu berupa VFA, amonia, air, dan lainnya, tempat berkumpulnya benda-benda asing, dan yang terakhir yaitu membantu proses ruminasi atau regurgitasi. Mikroba yang ada di dalam retikulum ini mampu mengeluarkan enzim pendegradasi pakan serat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang omasum. Omasum merupakan lambung ketiga dari ternak ruminansia yang permukaannya terdiri atas lipat-lipatan, sehingga nampak berlapis-lapis. Dinding terdiri dari laminae berbentuk lipatan-lipatan longitudinal, seperti lembaran buku sehingga disebut perut buku, dan berfungsi sebagai lokasi fermentasi, mengatur arus ingesta ke abomasum lewat omasal orifice. Filtering terutama menyaring partikel yang besar, grinding atau digerus dengan laminaenya. Dalam proses pencernaan, omasum berfungsi dalam membantu memperkecil ukuran partikel pakan dan berpengaruh pada pengendalian aliran ingesta ke dalam perut bagian belakang, serta beberapa nutrien terjadi dalam omasum. Selanjutnya, abomasum. Abomasum ternak ruminansia sebenarnya sama dengan lambung ternak non-ruminansia. Disinilah disekreasikan cairan lambung oleh sel-sel abomasum. Mukosa abomasum terdiri atas sel-sel kelenjar yang menghasilkan HCl dan pepsinogen, seperti pada mamalia lainnya. Oleh karena itu disebut dengan perut sejati atau perut kelenjar. Abomasum terletak di dasar perut kanan bawah dengan bentuk memanjang, terdapat tonjolan di bagian dalam, dan terbagi menjadi 3 bagian kardia, fundica, dan filorica. Fungsi dari abomasum ini adalah yang pertama, tempat permulaan pencernaan enzimatis atau perut sejati, yaitu pencernaan protein. Yang kedua, mengatur arus digesta dari abomasum ke duodenum. Abomasum merupakan tempat pertama terjadinya pencernaan pakan secara kimiawi karena adanya sekresi getah lambung. Yang terakhir yaitu usus halus dan usus besar. Usus halus berfungsi mengatur laju aliran ingesta ke dalam usus besar dengan gerakan peristaltik. Dengan bantuan getah pankreas, getah usus, dan getah empedu, nutrien hasil akhir fermentasi mikroba diubah menjadi monomer yang cocok diabsorpsi. Usus besar adalah organ terakhir dari saluran pencernaan ternak ruminansia. Colon berfungsi sebagai tempat penyerapan air, elektrolit, dan VFA yang berasal dari ileum dan caecum. Di dalam usus besar terjadi sedikit proses fermentasi yang menghasilkan VFA dan amonia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.